perkenalkan nama saya Eka Dewi Suryani, mahasiswa semester 5 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan praktikum terkait penentuan status gizi dengan metode Recall 24 jam. Nah, sebelum ke metode atau langkah-langkah praktikumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait prinsip, kelebihan, dan kekurangan, serta alat apa saja yang dibutuhkan untuk metode Recall 24 jam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait prinsip dari metode Recall 24 jam. Metode Recall 24 jam merupakan suatu metode survei konsumsi pangan dengan melakukan pencatatan jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang pada periode 24 jam yang lalu. Nah, pada metode ini, dalam pengambilan sampelnya harus dilakukan dengan 1 hari full saat pertemuan. Dalam melakukan pengambilan survei dilakukan dengan 3 kali dalam seminggu secara selang-seling agar hasil tidak bias. Nah, pada metode ini termasuk ke dalam kualitatif. Namun, jika diterapkan ke kuantitatif, maka kita harus menilai URT atau ukuran rumah tangga supaya kita dapat menghitung dan mengetahui berapa besar kandungan terkait karbohidrat, protein, lemak, maupun kalori. Kelebihan dari metode Recall 24 jam adalah yang pertama, relatif murah dan cepat. Tidak membutuhkan alat tertentu. Kemudian yang kedua, dapat digunakan kepada responden yang buta huruf, karena responden tidak harus menulis atau membaca, melainkan responden hanya menjawab dari survei wawancara tersebut. Yang ketiga, dapat digunakan untuk sampel jumlah yang besar. Yang keempat, untuk mengetahui kandungan gizi dari makanan dan sumber energi yang kita konsumsi. Apa saja sih kelemahan dari metode Recall 24 jam? Yang pertama, harus memiliki daya ingat yang tinggi karena responden harus mengingat apa saja makanan yang ia konsumsi selama 24 jam. Yang kedua, harus tenaga ahli, terampil, dan tepat karena pada metode ini harus pandai dalam menghitung URT di dalam makanan. Yang ketiga, adanya the flat slope syndrome, yang dimana responden tidak berkata jujur. Semisal responden pada orang yang kurus, ia menyebutkan konsumsi makanannya banyak. Dan sebaliknya, pada responden yang gemuk, ia menyebutkan konsumsi makannya sedikit. Cara pengambilan metode Recall 24 jam, saat pewawancara mengambil data pukul jam 6, maka ia menanyakan terkait makanan dari jam 6 sampai sebelum jam 6 besoknya. Nah, itulah penjelasan dari metode Food Recall 24 jam. Sekarang jadi tahu kan apa itu Food Recall 24 jam? Sekarang sebelum melakukan survei, apa saja sih alat yang dibutuhkan? Alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan survei metode Recall 24 jam, yang pertama adalah instrumen atau kuesioner, yang kedua adalah leaflet BMP atau bahan makanan penukar, yang dimana leaflet ini sebagai patokan untuk mengetahui URT konsumsi makanan. Yang ketiga adalah buku food makanan, untuk mengetahui URT dari segi bentuk piring, gelas, mangkok, maupun yang lain-lain. Yang keempat adalah food model. Food model ini bersifat tidak wajib, teman-teman, karena sudah ada buku food makanan. Food model ini hanya untuk mencontohkan saja.
secara bentuk fisik. Langkah-langkah dalam melakukan survei metode Food Recall 24 jam dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara, memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan kepada responden apa itu metode Food Recall 24 jam dan manfaat dari metode Food Recall 24 jam. Kemudian, mempersilahkan responden untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Suryani, mahasiswa dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan melakukan survei konsumsi makanan untuk memenuhi praktikum Kesmas, di mana ada mata kuliah gizi. Nah, di sini saya itu mengambil metode survei makanan terkait Recall 24 jam. Nah, Recall 24 jam ini tuh tentang metode survei konsumsi makanan dengan cara mencatat kandungan gizi makanan ataupun minuman selama 24 jam terakhir. Baik itu makanan dari rumah atau bikin sendiri ataupun beli di luar rumah. Nah, manfaat ini tuh sebagai ukuran diet. Jadi kalau misalnya mbaknya sendiri pengen diet itu nanti tahu takarannya dari segi kalorinya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya. Nah, jadi boleh memperkenalkan diri, namanya siapa? Halo, sebelumnya saya Mbak Hasana, saya juga dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Al-Azhar. Oh iya, alamat rumahnya Mbak? Saya dari Kedumi. Jauh ya Mbak dari Unikal? Ya lumayan sih. Oh iya. Kalau umurnya sendiri berapa Mbak? Saya 20 20 tahun. Oke. Kalau berat badannya? Berat badan saya 56 kilo. Untuk tinggi badan? 150. Setelah responden memperkenalkan dirinya, maka pewawancara melakukan survei konsumsi dengan cara mewawancarai responden apa saja makanan yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu atau hari kemarin. Nah, saat pengisian kuesioner, maka kita harus mengelompokkan terlebih dahulu makanan dari segi karbohidratnya, protein, dan sayur-sayuran. Sebelum saya mewawancarai terkait konsumsi makanan, mohon untuk menjawab dengan benar dan jujur. Untuk paginya, Mbaknya sendiri makan apa? Saya makan nasi, terus lauknya telur goreng. Minumnya apa Mbak? Karena masih pagi jadi saya cuma minum air putih. Oh iya, putih. Nah, untuk nasinya sendiri itu memakai ukuran 1 centong atau yang mana? Segini? Oh iya sih, Kak. Oke, berarti 1 centong atau 2 centong? 1 sendok. Nah, untuk selingan mungkin di pagi hari makannya apa? Tidak ada selingan. Lalu untuk makan siang? Makan siang saya makan mie goreng. Mie goreng. Lalu minumnya? Es teh. Es teh. Baik. Nah, untuk ukuran es tehnya sendiri itu memakai gelas yang mana? Gelas yang 320 ml, Kak. 320 ml. Oke. Biasanya ukuran gulanya itu seukuran sendok teh berapa kali? Kalau sendok teh 2 kali. 2 kali. Nah, kalau selingannya mungkin Selingan saya ada makan biskuit. biskuit. Makanya berapa keping Mbak?
Oh, terus itu ada berapa keping ya? 3 ya? Ya, sekitar 3 sampai 4. Ya. Sambil gitu. Minumnya yang malam Malam saya makan nasi sama malamnya ayam goreng sama sayur. nasi ayam goreng. Untuk takarannya sendiri di malam hari itu nasinya sama kayak siang atau cuma separuh? Sama. Sama. Nah, untuk ukuran ayamnya sendiri ukuran berapa Kak? Yang mana? Yang A. Yang A, berarti satu potong dari atas ya? Nah, 60 gram. Nah, untuk sayur sopnya sendiri itu dua sendok sayur atau cuma 1 sendok sayur? 2 sendok sayur. 2 sendok sayur. Kalau boleh tahu isinya apa aja Mbak? Sayur sopnya Iya. ada kol, Kol, sesin, saisin, kentang, kentang, tomat. tomat. Ya. Oke. Nah, sekian dari saya ya Mbak, semoga bermanfaat dan Mbaknya sendiri tahu tentang rekal 24 jam bagaimana. Terima kasih sekali sudah menjawab kuesioner dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pengisian survei konsumsi pada responden, kita harus menghitung terlebih dahulu URT-nya karena biar kita tahu apa saja kandungannya sudah terpenuhi dari segi karbohidrat, protein, lemak maupun kalori dan dapat membuat kesimpulan kepada responden apa saja kandungan yang belum terpenuhi. Baik, itulah penjelasan dan tahap-tahap yang dilakukan dalam metode food recall 24 jam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.